Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankan saya Rin Laraswati dengan NIM 02102004 ingin mempresentasikan tentang dasar pengauditan dengan materi audit atas pengendalian internal menurut Section 404 dan resiko pengendalian. Yang pertama ada tujuan pengendalian, kemudian tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Yang ketiga, komponen pengendalian internal. Yang keempat, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Selanjutnya, menilai resiko pengendalian, pengujian pengendalian, memutuskan resiko deteksi dan memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substansif. Selanjutnya yang terakhir pelaporan pengendalian internal menurut Section 404. Yang pertama adalah tujuan pengendalian. Tujuan pengendalian terdiri dari rehabilitas pelaporan keuangan, efisiensi dan efektivitas operasi, dan yang terakhir ketaatan terhadap hukum dan peraturan. Selanjutnya yang kedua, tanggung jawab manajemen dan auditor atas pengendalian internal. Manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan pengendalian internal entitas. Auditor bertanggung jawab mencakup memahami dan menguji pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Tanggung jawab manajemen untuk menetapkan pengendalian internal yaitu ada dua, kepastian yang layak perusahaan harus mengembangkan pengendalian internal yang akan memberikan kepastian yang layak tetapi bukan absolut bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar. Selanjutnya, keterbatasan inheren pengendalian internal tidak akan pernah bisa efektif 100% tanpa penghirauan kecermatan yang diterapkan dalam pencadangan dan implementasi. Selanjutnya, Section 404 dari UU Sarbanes-Oxley mengharuskan manajemen semua perusahaan publik untuk mengeluarkan pengendalian internal mencakup suatu pertanyaan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan menyelenggarakan struktur pengendalian internal yang memadai serta prosedur pelaporan keuangan. Suatu penilaian atas efektivitas struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan per akhir tahun fiskal perusahaan. Kerangka kerja pengendalian internal yang digunakan oleh sebagian besar perusahaan Amerika Serikat adalah Internal Control Integrated Framework yang dikeluarkan Committee of Sponsoring Organization dari Tradeway Commission atau COSO. Rencana pengendalian internal manajemen harus mengevaluasi apakah pengendalian telah dirancang dan diberlakukan untuk mencegah atau mendeteksi salah saji yang material dalam pelaporan keuangan. Yang kedua, efektivitas pelaksanaan pengendalian manajemen juga harus menguji efektivitas pelaksanaan pengendalian. Yang ketiga, pengendalian atas rehabilitas pelaporan keuangan untuk mematuhi standar pekerjaan lapangan. Yang kedua, auditor terutama berfokus pada pengendalian yang berhubungan dengan perhatian manajemen. Yang pertama dalam pengendalian internal, yaitu rehabilitas pelaporan keuangan. Yang keempat, ada pengendalian atas kelas-kelas transaksi. Auditor menekankan pengendalian internal atas kelas-kelas transaksi dan bukan saldo akun karena output sistem akuntansi atau saldo akun sangat tergantung pada keakuran input dan pemrosesan transaksi. Yang ketiga ada komponen pengendalian internal.
Komponen pengendalian KOSO sebagai berikut. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Kedua, penilaian resiko. Yang ketiga, aktivitas pengendalian. Keempat, informasi dan komunikasi. Yang kelima, ada pemantauan. Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur selain yang sudah termasuk dalam 4 komponen lain yang membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan telah diambil untuk menangani resiko guna mencapai tujuan entitas. Yaitu ada pemisahan tugas yang memadai, otoritas yang sesuai atas transaksi dan aktivitas, dokumen dan catatan yang memadai, pengendalian fisik atas aktiva dan catatan, pemeriksaan kinerja secara independen. Yang keempat, ada memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal. Proses pemahaman pengendalian internal dan penilaian risiko pengendalian bagi audit terpadu atas pelaporan keuangan dan efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan. Naratif-naratif dalam uraian tertulis tentang pengendalian internal klien. Yang pertama ada asal-usul setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang kedua, semua pemrosesan yang berlangsung. Yang ketiga, disposisi setiap dokumen dan catatan dalam sistem. Yang keempat, petunjuk tentang pengendalian yang relevan dan penilaian risiko pengendalian. Bagan arus atau flowchart pengendalian internal adalah diagram yang menunjukkan dokumen klien dan aliran urutannya dalam organisasi. Akuesioner pengendalian internal mengajukan serangkaian pertanyaan tentang pengendalian dalam setiap area audit sebagai sarana untuk mengidentifikasi definisi pengendalian internal. Mengevaluasi pengimplementasian pengendalian internal yaitu yang pertama memutakhirkan dan mengevaluasi pengalaman auditor sebelumnya dengan entitas. Yang kedua, melakukan tanya jawab dengan personil klien. Yang ketiga, menelaah dan catatan. Yang keempat, mengamati aktivitas dan operasi entitas. Yang kelima, melakukan penelusuran sistem akuntansi. Yang kelima, ada menilai risiko pengendalian. Auditor harus memahami perencanaan dan Auditor harus memahami perancangan dan pengimplementasikan pengendalian internal untuk melakukan penilaian pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang memadai secara keseluruhan. Ada 2 faktor utama yang menentukan auditabilitas. Yang pertama, pendahuluan atas risiko pengendalian sebagai bagian dari penilaian risiko salah saji yang material secara keseluruhan. Yang kedua, matrik risiko pengendalian untuk membantu proses penilai risiko pengendalian. Mengidentifikasi tujuan audit yaitu ada memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal yang berupa rancangan dan operasi. Kedua, menilai risiko pengendalian. Ketiga, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Yang keempat, memutuskan risiko pendeteksi dan yang direncanakan dan pengujian substansif. Yang keenam, pengujian pengendalian. Prosedur untuk menguji efektivitas pengendalian dalam mendukung penilaian risiko pengendalian yang lebih rendah. Yang pertama, mengajukan pertanyaan kepada personil klien yang tepat. Yang kedua, memeriksa dokumen, catatan, dan laporan. Yang ketiga, mengamati aktivitas yang terkait dengan pengendalian. Yang keempat, melaksanakan kembali prosedur klien.
Yang ketujuh, memutuskan resiko deteksi yang direncanakan dan merancang pengujian substansif. Hal ini ada 4 poin. Yang pertama, memperoleh dan mendokumentasikan pemahaman tentang pengendalian internal berupa perencanaan dan pelaksanaan. Yang kedua, menilai risiko pengendalian. Yang ketiga, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi pengujian pengendalian. Selanjutnya, yang terakhir, memutuskan risiko deteksi yang direncanakan dan pengujian substansif. Ya, untuk yang terakhir, pelaporan pengendalian internal menurut Section 404. Berdasarkan penilaian dan pengujian auditor atas pengendalian internal, auditor diharuskan oleh UU Sarbanes-Oxley untuk menyusun laporan keuangan audit mengenai pengendalian internal atas pelaporan keuangan, yaitu pendapatan auditor mengenai apakah penilaian manajemen terhadap keefektifan pengendalian internal atas pelaporan keuangan per akhir periode fiskal telah ditanyakan secara wajar dalam semua hal yang material. Selanjutnya, pendapatan auditor mengenai apakah perusahaan telah menyelenggarakan dalam semua hal yang material pengendalian internal yang efektif atas pelaporan keuangan per tanggal yang disebutkan. Terima kasih. Apabila ada kata maupun penyampaian yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.